Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin mereview akuarium ikan mas koki saya yang terbaru, teman-teman. Jadi sebelumnya saya buat video, buat konten tentang ikan mas koki, memelihara ikan mas koki dan filterasi itu di tank ukuran 75 cm, 50 cm, dan 40 cm, teman-teman. Jadi di video ini saya ingin mereview akuarium terbaru saya yang ukurannya lebih besar dari akuarium yang sebelumnya, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau review akuarium ikan mas koki saya terbaru, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya sedikit berbagi kebahagiaan dan juga informasi kepada teman-teman para penghobi ikan hias dan juga penghobi ikan hias mas koki, teman-teman. Nah, di sini tepatnya di belakang saya merupakan tank akuarium ikan mas koki saya yang terbaru, teman-teman. Jadi sebelumnya saya biasanya bikin video itu di tank ukuran 75 cm, 50 cm, dan 40 cm. Semua tank saya itu sudah laku terjual, teman-teman. Sudah saya jual. Kemudian uang hasil penjualannya saya tambahkan dengan uang tabungan saya untuk membeli tank akuarium yang ukurannya 2 kali lipat dari tank akuarium saya sebelumnya, teman-teman. Namun di antara semua tank yang saya jual tadi, ada satu yang tidak saya jual dan tidak mungkin saya jual, teman-teman ya. Karena tank ini punya sejarah tersendiri bagi saya. Memang saya suka dengan ikan hias itu sudah sejak lama, teman-teman ya. Bahkan saya masih kecil. Karena saya pikir untuk buat akuarium, peralatan, kemudian memelihara ikan itu butuh biaya yang besar, teman-teman. Tapi setelah saya pelajari, ternyata kita bisa memelihara ikan dengan biaya yang sangat murah, teman-teman. Jadi tank pertama saya itu saya buat dari kaca bekas, kemudian lemnya juga jelek ya. Ukurannya sekitar 48 cm. Ya, sekarang tanknya lagi saya bersihkan. Dia akan saya taruh di sini ya, di sebelah kiri saya ini. Nah, tank tersebut ya mengenalkan saya dengan ikan hias mas koki, teman-teman. Jadi tank itu punya sejarah tersendiri karena awal saya menyukai ikan mas koki menggunakan tank itu. Nah, singkat cerita, saya lanjutkan untuk membahas tank yang ada di belakang saya ini. Ya, tank ini ukurannya panjang 150 cm atau 1,5 meter, lebarnya 60 cm dan tingginya 65 cm, teman-teman. Nah, ada sebenarnya biasanya ukuran tank sebesar ini 150 kali 60 kali 60. Sebenarnya saya mesannya seperti itu juga, teman-teman. Tapi di toko akuarium, di tempat pengrajin akuarium langganan saya, tersedia yang ini, teman-teman, yang lebarnya 60, tingginya 65. Ini nggak apa-apa lah, yang penting sesuai dengan keinginan saya, teman-teman. Nah, untuk ketebalan kaca dari akuarium saya ini yaitu full 10 mili atau semua kaca dari dinding depan, belakang, kiri, kanan itu full 10 mili. Nah, ya untuk kaca setebal 10 mili sebenarnya tidak perlu menggunakan skor bawah. Nah, tapi alhamdulillah si pengrajin akuarium langganan saya ini, akuarium saya dibuat pakai skor, teman, supaya lebih kuat katanya. Nah, untuk akuarium seukuran
100 di atas 100 cm lah teman ya. Nah itu lemnya berbeda dengan lem yang biasa digunakan untuk tank akuarium di bawah 100 cm teman-teman. Nah ini sebagai informasi untuk teman-teman yang buat akuarium ya. Nah sering ada tuh di grup-grup ikan hias tanknya jebol atau lepas ininya teman-teman, apa namanya, kacanya lepas, lemnya lepas. Nah itu kemungkinan bukan karena kacanya nggak kuat, bukan, mungkin karena lemnya tadi tidak sesuai dengan ukuran akuariumnya. Nah menurut si pengrajin akuarium saya ini bilang ya, bahwasanya untuk akuarium di atas 100 cm itu biasanya lemnya berbeda teman-teman. Lemnya semakin diisi air itu lemnya semakin kuat. Nah itu cocok untuk kaca 8 mili ya, 8 mili, 10, 12 dan ke atasnya teman-teman. Jadi singkat cerita ya teman-teman, akuarium saya ini memang sudah lama saya pingin buat akuarium sebesar ini untuk ikan mas koki ya, untuk memuaskan hobi saya memelihara ikan mas koki supaya ikannya layak ya, bisa melihara banyak ya, apalagi ikan mas koki yang warna-warni ya, warna merah, orange, putih, hitam ya. Jadi untuk akuarium sebesar ini tentu saja kita bisa menampung banyak ikan. Namun di sini saya kemungkinan hanya menampung lebih kurang ya di bawah 20 ekor lah teman-teman, tidak lebih dari 20 ekor. Nah untuk ikan-ikan yang ada di belakang ini, ikan mas kokinya jenis oranda semua nih teman-teman. Ada red cap, kemudian rostel ya, ini baru saya beli yang saya lengkapi ini untuk sementara teman-teman. Nah ini kondisi airnya juga belum jernih ya, karena filternya lagi proses ya, media filternya belum matang, jadi airnya masih agak sedikit utek atau berkabut. Nah untuk harga akuarium saya ini ya, saya beli meja holo ya, meja besinya ini, kemudian filternya, top filter kaca, kemudian akuariumnya itu harganya 3.600.000 teman-teman. Nah mungkin di daerah teman-teman sekalian harganya lebih murah. Nah, lebih murah mungkin bisa dapat 3 juta atau 2 juta lebih lah teman-teman ya. Nah harga-harga akuarium di setiap daerah itu berbeda teman-teman. Mungkin karena distribusi kaca, kemudian ongkos kirimnya mungkin berbeda. Nah sebenarnya saya beruntung sih teman-teman beli akuarium ini dengan harga yang cukup murah di daerah saya ya, di 3.600.000. Nah sebelumnya saya tanya-tanya juga di pengrajin akuarium ya, kisaran harga akuariumnya saja untuk ukuran 150 kali 60 kali tingginya 60 itu kisaran harga 2.800.000 teman-teman. Untuk meja holonya itu 1.200.000 teman-teman. Kemudian filternya lagi itu 400.000 teman-teman. Jadi hitung-hitungnya saya ini dapat diskonnya cukup besar teman-teman. Dari segi ongkos kirimnya saya nggak bayar, kemudian tanknya juga lengkap ya, dari meja, filter, dan juga backgroundnya. Nah ini backgroundnya ini juga bonus teman-teman. Backgroundnya ini hitam dop ya, hitam dop kiri kanan, kemudian belakang. Nah dan juga styrofoam bawah ini juga bonus teman-teman. Nah si abang perajin juga bilang ke saya bahwasanya abang ini beruntung beli akuarium ini cukup murah, karena ini dia mau menghabiskan stoknya teman-teman, mau mengurangi isi dalam toko akuariumnya. Jadi ini dijual cukup murah, 3.600.000. Nah akuarium ini teman-teman, ini sedikit tips untuk teman-teman yang ingin membeli akuarium sebesar ini. Tentu saja bukan sebatas kita beli akuariumnya saja teman-teman. Tentu saja ada peralatan lain yang harus kita sediakan,
seperti pompa akuarium yang cukup besar ya, power headnya ini paling minimal itu 1800 teman-teman. Nah, paling minimal itu teman-teman. Nah, kalau maksimalnya di atas 1800. Nah, itu tentu saja kita mengeluarkan biaya lagi. Kemudian media filter ya, media filter tentu saja bukan bioring saja atau biobal, tentu saja media filter yang lainnya untuk menampung ya bakteri baik untuk menjadikan air di tank akuarium kita ini semakin jernih teman-teman. Jadi untuk biaya yang saya keluarkan untuk saat ini ya teman-teman ya, saat ini untuk akuarium ini lebih kurang sekitar 4 juta lebih teman-teman. 4 juta lebih itu 4,5 lah teman-teman untuk akuarium, lampu, kemudian media filternya teman-teman, belum lagi termasuk ikannya teman-teman. Nah di sini saya akan perlihatkan detail akuarium saya mulai dari bagian atas filter dan juga bagian mejanya teman-teman. Baik teman-teman, inilah tampak dari bagian depan akuarium saya ya. Backgroundnya warna hitam, kemudian menggunakan rak hollow dan juga menggunakan top filter kaca teman-teman, yang ukuran panjang top filternya yaitu 120 cm teman-teman. Nah ini saya peruntukkan untuk ikan mas koki saya teman-teman. Nah ini cukup cantik sekali ya teman-teman ya. Ini karena pantulan cahaya dari luar, jadi ikan mas kokinya tidak begitu kelihatan. Saya akan coba dekatkan supaya lebih kelihatan. Nah ini teman-teman ya, ini ikan mas koki saya, red cap, kemudian rostel ya, ini semuanya oranda nih teman-teman. Nah, ini ada sekitar 11 ekor teman-teman, dan 3 ekor ikan sapu-sapu albino, dan juga ikan sapu-sapu biasa 1 ekor. Nah ini untuk kacanya ya teman-teman ya. Nah ini kacanya ini 10 mili ya. Ini skurnya, skur bagian tengah ya, skur bagian tengah. Kemudian ini bagian sampingnya ya, ini ada tatakan atau tempat menaruh top filternya ini ya. Ini top filternya ini ya, ini media filternya ya. Nah ini untuk lampu, nanti saya akan bahas di video berikutnya, review mengenai lampu yang saya gunakan untuk tank akuarium ikan mas koki saya yang 150 cm ini teman-teman. Nah ini pipa outputnya ya, output dari air keluar dan masuk lagi ke akuarium. Saya buat seperti ini ya, supaya ada gelembung oksigen ya ketika aerator saya matikan. Nah untuk di bagian sudut ini teman-teman ya, di sudut akuarium saya ini sengaja saya pinta dikasih list aluminium seperti ini teman-teman. Nah ini sedikit informasi untuk teman-teman sekalian. Ada baiknya untuk akuarium yang besar pakailah ini teman-teman. Ini supaya melindungi kaca di bagian ujung ini, kalau tersenggol itu nggak pecah teman-teman. Jadi pakai skur aluminium. Nah untuk pernak-perniknya di akuarium ini cuma satu nih teman-teman ya. Ini saya buat sendiri ya, Caldines ya. Ini Katnes ya, ini saya buat dari botol air mineral. Nah, saya coba-coba akhirnya bisa ya, saya buat. Nanti saya akan buatkan videonya bagaimana membuat hewan Katnes ini di botol air mineral ini teman-teman. Nah ini di bagian lantai akuarium saya masih kotor ya teman-teman ya, karena ini pompanya kurang maksimal. Saya gunakan pompa 2000 liter per jam, ternyata tidak maksimal ya. Tapi setidaknya air di akuarium saya ini
tersirkulasi atau terputar terus ya teman-teman ya. Nah untuk meja hulunya ini sebentar ya teman-teman ya, saya turunkan handphone saya. Nah ini untuk meja hulu ini 4x6 nih teman-teman. Nah 4x6 ya. Nah, cukup kuat untuk menopang akuarium yang berisi air lebih kurang 500 liter lah teman-teman. Nah ini ya, ini tampak dari samping ya, ini full backgroundnya kiri kanan dan belakang, dan di bagian atasnya ini sekitar 10 cm lebih nih teman-teman. Ini dibuat di depan ini supaya sinar lampunya itu tidak menyakiti mata ketika kita melihat dari depan nih teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini aeratornya kecil saja saya buat ya, saya tidak suka aerator yang begitu besar, jadi saya gunakan yang ini yang ukurannya kecil ya. Ini cukuplah untuk oksigen di tank akuarium saya ini teman-teman. Nah untuk media filter, ini media filter ini, dan nanti akan saya bahas di video berikutnya tentang media filter yang saya gunakan di tank akuarium 150 cm saya ini teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai review akuarium ikan mas koki ukuran 150 cm x 60 dan tinggi 65 cm teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman penghobi ikan mas koki dan juga menjadi motivasi untuk teman-teman yang hobi ikan mas koki untuk membeli tank ukuran jumbo untuk ikan mas kokinya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.